Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak semua, di semester ini insya Allah kita akan membahas beberapa bab dan hari ini kita akan membahas tentang toharoh. Nah, toharoh nanti kita akan mengenal tentang toharoh itu apa, kemudian bersuci itu seperti apa, kemudian hadas itu apa saja, najis itu apa saja, kemudian tata cara wudhu dan bagaimana tata cara untuk tayamum. Nah, pertama-tama anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan toharoh? Teman-teman semua insya Allah sudah mengetahuinya di SD mungkin. Nah, di sini kita akan mempelajari pengertiannya secara bahasa dan istilah. Nah, secara bahasa ini berasal dari kata tohuro. Tohuro ini adalah masdar yang berarti suci atau bersih. Nah, kemudian secara istilah, apa itu toharoh? Toharoh itu adalah bersuci atau membersihkan diri dari segala sesuatu yang menjadikan kita boleh mengerjakan ibadah sholat, tawaf, juga membaca Al-Quran. Nah, kenapa teman-teman kita harus toharoh terlebih dahulu sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha suci gitu, yang maha bersih gitu ya. Jadi ketika kita menghadap pun kita harus senantiasa dalam keadaan yang bersih. Gitu. Bersih dalam artian pakaian kita, diri kita, dan juga tempat yang akan kita gunakan untuk beribadah. Oke. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada 3 dalil tentang toharoh. Ini teman-teman harus hafal semuanya ya. Ini adalah ayat-ayat yang sering kita dengar sebetulnya. Yang pertama, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Di Al-Baqarah ayat 222. Oke, yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, kemudian yang kedua di surat Al-Muddatsir ayat ke-4 sampai ke-5 juga menerangkan tentang pentingnya toharoh, pentingnya membersihkan diri kita dan pakaian kita, juga jiwa kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayatnya wathiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, di sini Allah sudah berfirman bahwasanya kebersihan adalah merupakan bagian dari Islam. Jadi di sini kita harus sama-sama saling mengutamakan kebersihan. Nah, kemudian di sini juga ada satu hadis dari Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat orang yang tidak bersuci. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis riwayat Muslim ini adalah hadis yang sahih, yang mana kebenaran dari hadis ini adalah tinggi gitu ya. Oke, selanjutnya bersuci itu ada 2 macam anak-anak semua. Pertama, bersuci dari hadas. Nah, bersuci dari hadas ini bersuci yang berkenaan dengan perbuatan, tindakan, atau seperti setelah kita buang air kecil atau buang air besar atau menyentuh kubul atau dubur, setelah haid atau setelah nifas dan lain-lain. Nah, tata caranya mensucikannya dengan cara apa? Dengan cara berwudu atau dengan mandi kalau haid dan nifas ya setelahnya. Nah, kemudian kalau tayamum itu ketika keadaan darurat atau tidak menemukan air, atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk menyentuh air, misalnya sakit. Oke. Yang kedua adalah bersuci dari najis. Nah, bersuci dari najis ini bersuci ketika ada benda kotor yang menyebabkan benda kotor atau tidak suci ya anak-anak semua, yang menyebabkan kita tidak bisa untuk melaksanakan ibadah. Misalnya seperti bangkai, darah, nanah, dan lain-lain gitu. Nah,
bersucinya, mensucikannya dengan cara apa? Mensucikannya dengan cara membersihkan apa yang menempel di benda itu yang menjadikan benda itu kotor atau tidak suci, maka harus dibersihkan atau dihilangkan sifat-sifatnya seperti baunya misalnya, atau wujudnya misalnya berwarna gitu kan, berarti kita harus mengembalikan warna semula gitu. Jadi sampai bersih gitu, sampai bersih benda itu dari kotoran itu. Nah, kemudian teman-teman, dilihat dari sifatnya, bersuci dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci yang bersifat lahiriah dan bersuci yang bersifat batiniah. Nah, lahiriah ini membersihkan badan ya, membersihkan pakaian dan tempat tinggal dari segala kotoran atau najis yang ada. Kemudian kalau batiniah berarti diri kita nih, yang ada di dalam diri kita harus disucikan juga, seperti dari dosa, kemudian dari syirik, takabur, hasud dan lain-lain sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya kita di sini akan mengenal alat-alat bersuci. Apa saja sih alat-alat bersuci itu? Nah, yang pertama ada air. Kemudian yang kedua ada debu dan yang ketiga ada batu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang air dulu. Nah, jadi di sini banyak macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Dan di sini ada juga air yang suci tetapi tidak mensucikan. Nah, akan kita bahas. Oke, yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Di slide sebelumnya itu ada air yang suci dan mensucikan. Yang pertama adalah air hujan. Nah, air hujan itu air yang suci dan bisa untuk kita bersuci. Nah, kemudian ada air es. Kemudian ada air embun, ada air sumur, ada air sungai, ada mata air, dan ada air laut. Nah, ini adalah air-air yang suci, yang asalnya suci dan bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, kemudian yang kedua adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Apa itu? Nah, seperti yang sudah kita bahas kemarin, kalau air teh itu boleh nggak sih kita gunakan untuk bersuci gitu? Air teh, air kopi, jus, kemudian air kelapa, itu asalnya adalah suci, tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Begitu ya teman-teman, jadi kalau misalnya kita berwudu pakai air teh atau air kopi atau air kelapa, itu tidak bisa. Oke, dan yang ketiga adalah air mustakmal, yaitu air yang sedikit yang telah digunakan untuk bersuci, walaupun tidak berubah sifatnya. Misalnya ada air seember, itu sudah digunakan untuk berwudu, maka kita tidak boleh menggunakannya lagi untuk berwudu lagi gitu. Oke, yang ketiga adalah yang kedua adalah air mutanajis. Nah, air mutanajis ini air yang terkena najis. Air mutanajis ini kurang dari 2 kulah. Walaupun tidak berubah sifatnya, namun jika airnya lebih dari 2 kulah, maka bisa digunakan untuk bersuci. Nah, jadi anak-anak semua, ketika ada air yang terkena najis dan airnya ini kurang dari 2 kulah, nah maka dan tidak berubah sifatnya, maka ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi kalau misalnya airnya banyak mengalir, itu boleh digunakan untuk bersuci. Misalnya air mutanajis ini ada satu kulah air, kemudian air itu terciprat oleh air kencing misalnya gitu. Nah, itu kan tidak merubah dari baunya, kemudian dari warnanya juga tidak berubah, tetapi air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci juga karena sudah terkena air dan volumenya atau banyaknya air itu tidak mencapai 2 kulah. Tapi jika lebih dari 2 kulah yang terkena cipratan kencing tadi, maka boleh digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian yang ketiga adalah air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang terkena sinar matahari gitu ya. Air panas yang terkena sinar matahari di dalam wadah yang berbahan logam, misalnya besi atau tembaga gitu. Nah, air musyammas ini sebenarnya hukumnya suci, tapi makruh untuk kita gunakan untuk bersuci gitu. Jadi, ketika kita menemukan hal yang makruh, maka sebaiknya kita meninggalkannya. Oke,
Dan yang kedua di sini tadi kita sudah bahas air ya, anak-anak semua, apa sih alat untuk bersuci ya. Nah, kemudian yang kedua alat bersuci ini adalah debu. Nah, debu ini digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu ketika kita berhalangan menggunakan air ketika kita dalam keadaan sakit atau ketika kita dalam keadaan musafir misalnya. Kita boleh menggunakan debu untuk bertayamum. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, alat untuk bersuci yang terakhir adalah batu. Nah, batu ini bisa digunakan untuk bersuci, misalnya beristinja ketika tidak ada air ya, ketika tidak ada air, kekeringan atau di gurun gitu ya, dan ada batu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, minimal ada berapa batunya? Ada 3. Nah, minimal 3. Dan syaratnya ketika kita membersihkan atau beristinja menggunakan batu, maka syaratnya tidak boleh menunggu najis itu kering, karena ketika kering maka najis itu akan sangat sulit untuk dihilangkan. Jadi sulit ya najisnya untuk dihilangkan gitu. Nah, kemudian sebenarnya batu ini kita bisa ganti dengan alat lain, misalnya seperti tisu. Itu bisa digunakan untuk membersihkan ketika kita setelah buang air kecil atau buang air besar ketika tidak ada air ya, itu bisa gitu. Dengan syarat tadi ya, tidak hanya satu tapi beberapa helai tisu mungkin ya kalau tisu itu. Kenapa tisu boleh? Karena dia menyerap dan membersihkan gitu. Dan yang nggak boleh itu misalnya seperti tulang atau kaca atau plastik, itu nggak boleh karena dia tidak menyerap dan tidak bisa membersihkan najis. Oke, selanjutnya adalah najis. Nah, tadi kita sudah banyak membahas najis. Nah, najis itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, najis ini adalah bentuk fa'il dari kata najasa yang berarti kotor. Nah, secara istilah najis itu apa? Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syara atau hukum Islam. Nah, di sini teman-teman, anak-anak semua, kita terlebih dahulu mengenal di dalam fikih itu ada 4 mazhab. 4 mazhab itu ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Nah, keempat imam ini bersepakat bahwa najis yang disepakati atau najis yang sudah paten itu adalah najis. Yang pertama ada tinja, kemudian muntah, air kencing, kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Kemudian yang keempat ada khamar atau minuman yang memabukkan lainnya. Kemudian yang kelima ada nanah. Nah, nanah nih biasanya kalau misalnya cewek-cewek ketika jerawatan gitu ya dipencet, nah itu sebenarnya itu adalah termasuk najis ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada mazi. Mazi itu adalah lendir yang keluar ketika misalnya teman-teman di luar sana menonton apa gitu ya, menonton yang tidak baik, tapi ini tidak boleh dicontoh ya teman-teman. Kemudian madi. Madi itu cairan yang keluar setelah kencing atau buang air kecil. Nah, ini teman-teman harus diwaspadai dengan cara apa? Ketika kita selesai membuang air kecil, kita sebaiknya untuk berdaham atau menghela nafas. Nah, setelah itu biasanya akan keluar sisa air kencing yang ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi setelah itu ketika ada cairan itu berarti kita tidak perlu takut lagi gitu. Nah, kemudian yang ke-8 adalah darah binatang yang tidak dimakan. Misalnya ada darah binatang apa nih di jalan gitu, berarti itu adalah najis. Kemudian bangkai binatang yang memiliki darah mengalir di tubuhnya. Gitu. Binatang apa saja ya yang memiliki darah mengalir, maka darahnya adalah najis. Kemudian yang ke-10 adalah bagian tubuh yang terpotong dari binatang yang masih hidup seperti tangan, kaki, telinga, atau ekor. Gitu ya teman-teman, itu adalah 10 najis yang sudah disepakati bahwa itu benar-benar najis gitu ya. Oke, selanjutnya adalah menurut tingkatannya, jadi najis itu ada tiga macam anak-anak semua. Pertama adalah
najis mukhaffafah. Najis ini adalah najis yang ringan, seperti air kencing laki-laki yang belum makan selain ASI. Nah, cara mensucikannya karena ini adalah najis yang ringan, maka cara mensucikannya hanya dengan memercikan air pada benda yang terkena najis itu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah najis mutawasit. Najis mutawasit ini adalah najis yang tergolong sedang atau nggak ringan, nggak berat gitu ya. Nah, apa najis mutawasit itu? Ada darah, ada nanah, ada muntah, ada bangkai, dan ada minuman yang memabukkan. Nah, najis mutawasit ini juga dibagi menjadi dua. Ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Di situ ada tandanya ya, kalau misalnya najis ainiyah adalah najis yang terlihat ya. Terlihat wujudnya, warnanya, dan baunya. Tapi kalau misalnya najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak terlihat wujudnya, warnanya, dan baunya, tetapi diyakini keberadaannya. Misalnya, najis hukmiyah itu misalnya ada anak kecil gitu ya, anak kecil kencing gitu ya, terus kita di sebelahnya gitu, di sebelahnya, habis itu kita melihat ada cipratan yang menempel di celana anak itu. Nah, itu kan tidak terlihat ya, nanti kan akan kering kemudian tidak terlihat gitu. Karena hanya satu tetes, jadi tidak terlihat juga baunya. Tetapi di situ jelas bahwa ketika anak kecil itu kencing, ada cipratan air kencing yang ada di celananya, begitu ya. Jadi di situ keberadaannya diyakini bahwa benar-benar ada najis di situ, tetapi tidak terlihat bahwa itu najis, tetapi tetap dihukumi dengan najis tersebut. Nah, kalau najis ainiyah ini pertama cara mensucikannya adalah dengan membersihkan warna, bau, kemudian wujudnya yang kelihatan tadi gitu, karena aini kan berarti terlihat nih. Jadi ketika najis itu terlihat, kita harus menghilangkan semuanya yang ada najisnya itu. Nah, kemudian kalau yang hukmiyah karena kita tidak tahu gitu, tidak terlihat keberadaannya, maka membasuh gitu ya, membasuh tempat tadi yang terkena najis dengan air sampai bersih gitu. Oke, selanjutnya ada najis mughallazah. Nah, najis mughallazah ini adalah najis yang sangat berat gitu ya. Nah, najis ini biasanya yang bersumber dari anjing atau babi, baik jilatannya atau air kencingnya atau kotorannya atau dagingnya atau tulangnya, darahnya maupun bangkainya. Nah, itu disebut najis mughallazah. Nah, cara mensucikannya bagaimana sih kalau misalnya najis yang berat ini gitu. Nah, najis yang berat ini mensucikannya adalah dengan membasuh benda tersebut yang terkena najis berat ini sebanyak 7 kali. Nah, salah satunya dicampur dengan tanah gitu. Nah, di sini ada dalilnya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, cara mencuci bejana salah seorang di antara kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali. Air pertamanya hendaklah dicampur dengan tanah. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, ini juga hadis yang merupakan hadis sahih karena hadis riwayat Muslim, jadi bisa digunakan ya hadis ini, bisa dijadikan dalil. Nah, kemudian di sini ada perbedaan pendapat ya anak-anak semua tentang hukum jilatan anjing. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di sini ada 4 mazhab. Yang pertama tadi ada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Malik. Nah, keempat imam tadi itu tuh berbeda pendapat dalam hukum jilatan anjing tadi. Nah, kalau misalnya Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal ini mengatakan bahwa jilatan anjing ini termasuk najis mughallazah, jadi harus mensucikannya sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah itu mengatakan kalau misalnya jilatan anjing ini nih termasuk najis yang mutawasit atau sedang, jadi mensucikannya hanya dengan dibasuh saja, nggak sampai 7 kali. Nah, kalau misalnya Imam Malik
Di sini juga berbeda lagi. Imam Malik mengatakan kalau misalnya jilatan anjing ini tidak najis dan mensucikan jilatannya, itu nggak usah dibersihkan gitu ya. Justru nggak usah dibersihkan ketika kita mau ibadah, ketika terkena jilatan anjing gitu. Nah, teman-teman semua, tetapi untuk berhati-hati karena sudah ada dalilnya, maka kita hendaknya mengikuti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal yang mana mengatakan jilatan anjing, kemudian air kencingnya, kotorannya, dagingnya, tulangnya, darahnya maupun bangkainya itu adalah merupakan najis mughalazah. Nah, begitu teman-teman tentang toharoh yang bisa kita bahas. Untuk kesempatan kali ini, insya Allah minggu depan kita akan, atau kesempatan ke depannya kita akan bahas tentang bagaimana cara berwudu yang benar, kemudian tayamum yang benar, dan kita akan mengenal jenis-jenis hadas, apa itu hadas. Oke, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti akan ada susulan tugas untuk materi hari ini. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.